Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak yang di rumah sedang dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bu Anissa Aun akan mengajak anak-anak kelas 3 untuk belajar tematik tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang kelima. Untuk materi hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, mencari arti kosakata dalam bacaan. PPKN, keragaman karakteristik individu, dan matematika, menentukan volume benda dengan volume tidak baku. Baik, yang pertama bahasa Indonesia, mencari arti kosakata. Kita perhatikan gambar ini anak-anak. Udin dan teman-teman berkunjung ke peternakan sapi perah. Mereka diberi bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Berikut bacaannya, berjudul Pengolahan Susu Sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru anak-anak. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Nah, pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Apabila kita perhatikan anak-anak, maka tadi akan kita temukan beberapa kata yang bergaris bawah. Nah, berikut ini arti kata-kata yang digaris bawahi pada teks pengolahan susu sapi. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan artinya proses, cara, perbuatan mengemasi. Kemudian kedap udara. Kedap udara artinya tidak dapat ditembus oleh udara sepenuhnya. Berikutnya ada daya tahan. Daya tahan itu artinya suatu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh yang datangnya dari luar, yang sifatnya bisa merugikan. Kemudian yang terakhir ada teknologi. Teknologi yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Selanjutnya kita belajar PPKN, keragaman karakteristik individu. Ibu guru mengajak murid-murid melihat proses pembuatan permen susu. Permen susu ada bermacam-macam rasanya anak-anak. Ada rasa coklat, vanila, dan stroberi. Setelah selesai pengamatan, murid-murid diperbolehkan mencicipi permen susu. Vano dan Raffi memilih rasa coklat. Rosi dan Siti memilih rasa vanila. Vita dan Anis memilih rasa stroberi. Kebiasaan dan kesukaan setiap orang berbeda-beda anak-anak. Kita harus memahami setiap perbedaan. Dengan memahami perbedaan sifat tenggang rasa di dalam diri kita akan tumbuh. Nah, tenggang rasa sendiri artinya adalah kemampuan untuk menghargai perasaan orang lain. Kemudian kita akan belajar matematika, volume benda. Perhatikan berbagai kemasan susu di atas. Ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Nah, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Maka, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Maka volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Jadi kesimpulannya, volume kemasan A, B, dan C itu berbeda-beda.
Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku anak-anak. Nah, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk tugas hari ini, PPKN KD 4.3 membuat cerita tentang teman yang memiliki sifat atau kesukaan yang berbeda-beda. Tugas dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing.